Alhamdulillah sadaqallahu adzim. Samale ingkang tangan nembe rawuh kasuwun ngajeng tasih kathah kursi ingkang kosong. Kita seler kalian ingkang itu dikasih pindah-pindah kursi yang perlu diisi. Sebelum kita lanjutkan, silakan pada Ustaz Bambang Sakimin informasi saking SMP Muhammadiyah Turi penerimaan peserta didik baru mulai gelombang 1 Desember sampai Januari wonten program full day school prioritisan MBS full day school dengan keunggulan banyak keunggulan termasuk wonten beasiswa monggo ingkang kagungan putra utawi wayah ingkang sami kota SD kelas 6 saratipun kelas 6 ingkang parang daftar kelas kali dari parang kelas ikut dari parang oh inden model SD dadapan itu model inden tahun ngajeng pun kebak pakai SMP insya Allah merilisan ke MBS insya Allah perlu kita tidak lanjuti selanjutnya waktu keaturakan dengan Ustaz Bambang Sakimin sampai jam 7 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ittaba'a subulas salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shadiqul anam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hidayatihi ila akhir zaman. Amma ba'd. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah wa syukurillah. Monggo sareng-sareng kita syukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang boten badhe saged dipunentah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek cara kebumen wana ngentung nikmate Gusti Allah mung pancet budak dasmara bakal bisa. Niku wong kebumen lha niku nggih. Gak bisa ngitung nikmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking akeh. Kula nate ten pengaosan ibu-ibu jenengan kepengin kula caosi duit 40 juta purun apa boten purun ning wonten syaratte napa Pak Gampang boten ambegan 15 menit kok boten wonten sing saguh. Nah, kita tidak pernah berpikir sudah berapa kali 15 menit kita menghirup udara Allah dengan gratis. Dan yang dikali 40 juta kan betul saya ngitung tuh ini. Ini gini ku wau sing senenge manusa wa qalilun min ibadiyas syakur ngendikane Gusti Allah mung saibat kawulaku sing pada benar-benar bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tapi syukurnya benar. Dan sehingga kita akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya la in syakartum la azidannakum. Iki kula mboten nyeramahi jenengan nggih, sareng-sareng awas kula mandhap nggih. Judulipun Profil Muslim Sejati. Kita awali dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 208.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, di dalam Al-Quran ada alladzina amanu, itu artinya orang-orang yang beriman. Juga ada al-mu'minu, itu juga artinya orang-orang yang beriman. Profesor Quraisy Shihab menjelaskan kalau alladzina amanu, he orang-orang yang beriman, artinya kabeh bae sing percaya anane Gusti Allah. Kabeh wong sing beriman ngejana imane beda 20%, 30%, 40%, kabeh bae kaya niku nggih. Nek al-mu'minu itu maksudnya orang yang imannya sudah mantap. Lah niku ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kabeh bae mbuh sing imane beda 40%, 30%, 20%, kabeh bae didangu karo Gusti Allah. Cetak apa kata Allah? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Masuklah ke dalam Islam secara utuh, aja petil-petil. Sing genep boleh dadi wong Islam. Jadilah muslim yang sejati, jadilah muslim yang kafah, muslim yang utuh. Cedak. Yang kedua, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Langkah-langkah setan, setan itu nek goda menungsa, boten grusa-grusuh, ning mawi trik-trik nganggo joget. Nek wis melihat jogetane setan, kadang-kadang terbawa iramanya, melu joget kayak niku nggih. Cedak. Jadi ayat ini ada dua pesan penting. Satu, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jadilah muslim yang sejati, jadilah muslim sing utuh. Dan yang kedua, pesan penting, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan nek goda kowe, kadang-kadang orang terasa ning wis melu terbawa iramanya setan. Setan itu artinya menjauh. Ada dua spesies setan. Satu setan sing pangane segajangan, ada setan sing mangane kukus menyat, minal jinnati wan nas. Cedak. Bagaimana menjadi muslim yang kafah? Kaya apa blegere wong Islam sing utuh? Kaya apa muslim yang sejati? Jawabannya Allah dalam surah Ibrahim ayat 24-25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahul amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun.
tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Sudah? Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan apa? Kalimat thayyibah. Dengan apa? Allah umpamakan dengan syajaratin thayyibah, kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu yang akarnya menghujam ke petala bumi. Waktu belajar ilmu hayat zaman rumen jenenge ilmu hayat nggih. Anak ilmu hayat, ilmu hidup kayak niku nggih. Ilmu hidup terus ada ilmu manusia, ilmu kewan, ilmu tumbuh-tumbuhan nggih. Niku mulane asal-asale saka wong Islam niku. Ning dilatinaken ben ora ketara niku wong Islam niku nggih dadi biologi. Rumen ya ilmu hayat. Cedak nggih ilmu hidup. Akar yang menghujam ke petala bumi itu disebut akar apa dulu? Akar tunggang apa akar tunjang? Tunggang. Jadi pohon itu ada akar serabut, akar tunggang. Kalau pohon itu kok akarnya akar tunggang, biarpun diterpa angin sekejap apapun tidak mungkin tercabut dari bumi. Sedang batang pohonnya besar menjulang ke langit. Bayangkan kalau ada orang berjalan jauh capek, lalu istirahat di bawahnya, lendet-lendet geger, kira-kira silir napa boten? Silir. Dan pohon itu berbuah setiap musimnya. Nek panas-panas kawane mangan buah sing lagi wonten pencuci enak mboten niku. Jadi kalimatan thayyibah. Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah. Terjemahnya pohon yang baik. Apa yang dimaksud dengan kalimatan thayyibah? Kalimatan thayyibah itu adalah kalimatul Islam. Muslim yang sejati. Jadi yang dimaksud kalimatan thayyibah yang terjemahnya pohon yang baik, maksudnya adalah profil Muslim sejati. Cedak? Kayak apa? Muslim sejati, Muslim yang kafah, Muslim sing utuh. Tadi seperti pohon yang baik, akarnya menghujam ke bumi, pohon cabang ranting dahannya menjulang ke langit dan berbuah setiap musimnya. Sedang akar yang menghujam ke bumi, akar tunggang itu adalah akidah yang kokoh. Batang, cabang, ranting, dahan yang besar dan menjulang ke langit itu maksudnya adalah akhlakul karimah.
budi pekerti ingkang luhur. Dene dua menika menggambarkan amal soleh. Jadi muslim sejati itu cirinya adalah kokoh akidahnya, tidak mudah digoyang ke kanan ke kiri karena istiqomah, punya sibghoh, punya prinsip. Yang kedua, budi pekertinya luhur, akhlaknya mulia, akhlakul karimah, dan senantiasa beramal soleh, amal yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Cetak ya? Jadi muslim sejati gambarannya seperti ini. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang termaktub di dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 10. Itu ada kisah saat Nabi memberikan tausiah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tinggi besar, rambutnya tersisir rapi, aromanya semerbak mewangi. Ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba lalu meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua paha Nabi. Kejadian seperti ini membuat tanda tanya besar para sahabat yang saat itu sedang menghadap Rasulullah SAW. Siapakah gerangan? Dikira wong dewek, ya ora ana sing wau. Bisa wau? Ya, dikira orang kita saja, warga kita saja perasaan nggak ada satupun yang mengenalnya. Tapi kalau dibilang orang dari kejauhan, masa ia rambutnya kok tersisir rapi, aromanya semerbak mewangi, nggak bau kecut. Anehnya lagi kok berani-beraninya dia meletakkan kedua tangannya di atas dua paha Nabi dan bertanya dengan 3 pertanyaan. Akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Sesudah dijawab oleh Nabi, anehnya laki-laki asing tadi selalu memberi komentar, saudara, benar engkau. Setelah terjadi tanya jawab dialog seperti itu, laki-laki tadi kemudian pergi menghilang. Lalu Rasul bertanya pada para sahabat, siapa tadi yang datang? Sahabat Nabi sangat hormat, sangat takdim kepada Rasul sehingga tidak mau sok tahu. Lalu jawabannya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Lalu Rasul menjelaskan, huwa Jibril ja'akum yu'allimakum dinakum. Tadi yang datang itu Jibril, utusan Allah yang datang untuk mengajari kamu tentang agamamu. Sehingga tidak salah berdasarkan hadis tadi, Ustadz yang menjelaskan rukun Islam itu hanya 3. 1, iman. 2, Islam. 3, ihsan. Orang yang beriman namanya mukmin. Orang Islam namanya muslim. Orang yang ihsan namanya muslim. Jadi muslim sejati itu adalah orang yang sekaligus mukmin, muslim, muhsin. Sedake.
Jadi Muslim yang kafah, Islam yang kafah, Islam yang sejati, Islam yang hanif, yang sesungguhnya adalah orang yang sekaligus iman, Islam, ihsan. Sekaligus ia sebagai mukmin, muslim dan muhsin. Cedak. Apa itu mukmin? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Kemudian disebut dengan rukun iman. Apa artinya rukun iman? Pokok-pokok keyakinan bagi setiap muslim. Kalau pokok tentu ada cabang. Bahkan Nabi mengatakan cabang iman itu mencapai 60 sampai 70. Di antaranya membuang duri di matatul ala anitoi, membuang duri dari tengah jalan. Maksudnya setidak-tidaknya orang mukmin itu adalah orang yang SMS, senang orang lain senang, tidak senang orang lain susah, sehingga sedikit pun yang akan menjadikan orang lain menjadi susah, apalagi menjadi celaka, itu akan dihindarkan. Cedak. Muslim itu apa? Antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lalu dikenal dengan rukun Islam. Apa itu? Ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Cetak nggih? Cetak nggih? Ya. Seorang muslim untuk menjadi muslim yang sejati itu ada ujiannya. Cetak. Menjadi muslim dari wong Islam niku kepenak modale mung cukup lambe. Siapa saja orang yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, pokoknya wong nek wis ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kuwi wis diarani wong Islam. Sing ora entuk awak dhewek niku ganggu haram damu wa irduhu wa mal. Ora entuk ganggu, termasuk mengganggu kehormatannya. Walaupun syahadatnya, ikrarnya ming lambe. Cedak. Maka dulu kita mengenal ada istilah Islam abangan, Islam mutian. Abangan itu bukan abang merah, mutian bukan warna putih. Abangan itu dari kata abaan. Abangan. Mutian dari kata mutiun. Abaan kuwi bakang, mutian itu taat. Cetak nggih? Iblis itu kafir. Bukan berarti iblis tidak percaya pada Tuhan. Iblis percaya betul kali Gusti Allah. Percaya wong antek ayal-ayalan kabeh. Tapi kenapa disebut kafir? Sebab abaan,
wastakbar. Ngeyel, bahkan ini di kon sujud berhormat kepada Adam, dia tidak mau. Ngopo perkara gelem sujud? Ana khairun min wa luwe apik timbang Adam. Buktinya apa? Buktinya engkau ciptakan aku dari api, dia yang engkau ciptakan hanya dari tanah. Buat apa? Itu disebut kafir. Maka dulu ada Islam abangan, ada Islam kemudian. Islam abangan ya sing patut syahadat, nejana urung nindake syariat Islam. Mutian itu yang sudah taat terhadap syariat Islam. Jadi saya ulang sekali lagi, orang kalau sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, walaupun belum masuk ke dalam hatinya, ia telah menjadi muslim. Nah, barulah kalau itu diuji, bisa naik kelas menjadi mukmin. Ujiannya apa? Di dalam surah Al-Hujurat ayat 14 Allah berfirman, ada orang Arab Badui yang ngaku-ngaku, aku beriman, aku beriman. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulnya untuk memperingatkan orang Arab Badui tadi yang ngaku-ngaku beriman. Kon ngomong apa? Kowe urung iman. Ngomong abae kowe aku Islam. Jangan dulu-dulu kamu ngaku iman. Ngaku saja dulu kamu muslim. Kenapa? Sebab iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi dari seorang muslim sing kudune mikikrar diuji, mengikuti ujian kenaikan kelas. Ujiannya apa? Sama, kadang ujiannya pahit, kadang ujiannya manis. Yang pahit namanya musibah, yang manis namanya anugerah. Barulah naik kelas disebut mukmin. Sudah Islam kafah apa belum? Belum. Muslim diuji naik kelas jadi mukmin. Kalau sudah beriman jadi mukmin masih diuji lagi enggak? Masih. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Bapak Ibu ingkang sampun sadhe lenggah, monggo katuran lenggah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Lah wis tunggu kok tunggu. Wong sudah beriman kok masih diperintahkan beriman. Sebab iman kita mengalami yang namanya pasang surut. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita tidak seperti malaikat. Iman malaikat itu disebut iman yang makbul, sudah menjadi tabiatnya. Nggak ada malaikat ngeyel. Nah kalau kita imannya disebut iman yang bisa makbul, bisa mardud. Karena apa? Karena kadang-kadang mengalami pasang, kadang-kadang surut. Gitu nih. Kadang-kadang sholat subuh niku aja. Sebelum jam 4 wis siap-siap. Ini kadang-kadang sholat subuh kalau jam 6:30. Malah nasi kereka-reka dijamak kalau sholat duha. Iman kita mengalami pasang. Jadi biarpun sudah mukmin masih terus diuji. Karena itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu amin. Diuji. Ujiannya apa? Kadang pahit, kadang manis.
Yang manis namanya anugerah, yang pahit namanya musibah. Tapi banyak orang yang menganggap yang namanya ujian itu hanya yang musibah-musibah. Yang anugerah-anugerah rumangsanya bukan ujian, padahal itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kalau mau jujur lebih susah ujian yang manis apa yang pahit? Yang manis. Kadang-kadang orang kalau lagi diuji dengan musibah lulus. Tapi begitu diuji dengan anugerah lupa. Ada orang usianya sudah 65 tahun lebih, wis jabat ketua DPRD 2 periode, jadi kepala daerah 2 periode. Ya pasti reko-reko memut banda sing ora halal. Jadi klambeni orang ya Allah. Nek wis tua-tua ya jeng napa to nggih? Indikanipun makul negara ingkang kaping sekawan tuwa kuwi tegese ngenteni metune nyawa. Tuwa kuwi ngenteni metune nyawa. Apa orang mati itu harus tua? Enggak juga. Jadi jangan merasa sing sehat, sing ijinom ajalnya masih jauh. Jangan. Kuwi padha karo krambil. Gitu nggih. Kematian padha karo krambil, ana krambil sing bluluk tiba, ana cengking bongkos bajing ambrol. Ning ana krambil wis kiring, ora ambrol-ambrol sekaline ambrol. Jelempit ning papan gitu nggih. Ada orang sudah sepuh keluar masuk rumah sakit disiasin-yasin orang mati-mati gitu. Tapi orang waras wiris mati. Maka istilahnya dikembalikan, bukan kembali. Kemudian dikembalikan kepada Allah. Apa bedanya kalau dikembalikan suka-suka Allah, kalau kembali suka-suka kita. Sedang kematian datang tanpa diundang, tiba tanpa menyapa. Ya. Kalau lulus maka jadilah mukmin. Yang tanda-tandanya nanti ada dalam surah Al-Anfal ayat 2, Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Masih diuji, masih. Dalam surah An-Nisa ayat 136 tadi, ya ayyuhalladzina amanu amin. Wahai orang yang beriman, berimanlah terus, pupuklah keimanan terus. Karena imanmu kadang-kadang surut, kadang-kadang pasang. Sadar, kalau kamu lagi dikasih anugerah, itu ujian. Kalau kamu sedang ditimpa musibah, itu pun ujian. Maka kalau lulus, naiklah kelasnya menjadi muttaqin. Kalau sudah menjadi muttaqin, apa masih diuji lagi? Masih. Maka dalam surah Al-Imran 102 pasti disampaikan oleh khotib Jumat tuh, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya Islam yang kafah tadi, Islam yang hanif seperti Islamnya tunduk patuhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, maka kalau sudah jadi muttaqin, maka tandanya ada dalam surah Al-Imran 134. Naiklah kalau lulus menjadi namanya muhsin. Apa itu muhsin? Al-Imran 135. Hadisnya menjadi anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang hidupnya seolah-olah dia selalu melihat Allah, atau minimal dia merasa kapan saja di mana saja selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Cedak. Itulah muslim sejati atau muslim yang hanif. Hanifan musliman, muslim yang lurus adalah ini semuanya. Oke. Nah, pun cedak uraiannya sebagai berikut. Telah itu ujian kenaikan kelas muslim ke mukmin. Nah ini ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi untuk menjadi mukmin, orang-orang muslim, kamu harus diuji. Jangan buru-buru, jangan gegabah kamu ngaku mukmin padahal belum diuji. Ujiane ora cukup ning kudu lambe, ning kudu sekene nggon telengeng ati. Maka ketika ada orang Arab Badui dalam surah Al-Hujurat ayat 14 ngaku-ngaku aku beriman, yo dipenggak dening Rasul sebab diutus karo Gusti Allah. Jadi bisi ngaku iman, ngaku Islam bae dhisik sebab imanmu kuwi urung mlebu ning atimu bene gandul ning lambemu. Cedak. Kalau lulus ujiannya maka barulah dia sebagai mukmin. Yang ketika diuji dengan yang pahit, dengan yang manis, ia lulus. Oke? Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan yang tidak akan ada yang bisa nyelip. Tapi beliau selalu sadar hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Kabeh piye pewe Gusti Allah nggo muji aku dadi syukur apa malah balik dadi kufur. Karena banyak orang yang berhasil lupa Allah yo nepuk dada. Nyong bisa kaya piye sebab kuwe aku le panas perih. Paribasane awak tak nggo bengi, bengi tak nggo awan, sikil tak nggo das, das tak nggo sikil. Karo model wae. Tapi kalau sudah menjadi mukmin diuji lagi enggak? Mengikuti ujian kenaikan kelas mukmin ke muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Lalu profil mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau lulus maka jadi mukmin itu tandanya bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Itu mukmin. Terdengar disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa terus bergegas, siap-siap napa malah ura-ura kembang kampung kamu nganten turun jingkrung kawe sonten. Dia diuji. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dia bertambah imannya. Ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat yang kauniyah, ada ayat yang qauliyah. Semuanya padu bertemu. Tetapi
Ayat yang kauliyah itu yang ada 30 juz itu 114 surah. Ayat yang kauniyah itu semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beriman nanti disebut ulul albab, orang yang berakal, orang yang selalu hatinya mengingat Allah, pikirannya selalu dipakai untuk berpikir tentang semua yang diciptakan oleh Allah. Ono semut melaku, ini pun diwacok. Jauh Bapak Ibu, kalau ada semut seekor berjalan lalu ketemu dengan kaki gangsir. Ana semut siji melaku terus nemokaken sikil jangkrik. Apa yang dilakukan oleh semut itu? Apa jur? Ngoyo dewek dewek dipangan dewek. Ditinggal malah ngabari kanca-kancane. Engkau terus nek pembutuh digotong bareng-bareng, dipangan bareng-bareng. Kuwi semut, kuwi ayat-ayat Gusti Allah. Menungsa kaya niku lho mboten. Mula-mula jur keketan. Tapi nek jenengan kepripun? Mangan ora mangan nek kumpul, apa kumpul ora kumpul nek mangan? Sampai nek pundi? Mangan ora mangan naik kumpul, apa kumpul orang kumpul naik mangan. Nah, kata orang sekarang zaman ini hari ini kok masih mangan ramangan yen kumpul. Sekarang waktunya kumpul orang kumpul yen mangan. Lu kebablasan sedulure dhewe pangan dhewe. Gitu ke rebutan warisan. Itu gambar. Sing baik bagaimana? Ya sing mangan, ya sing kumpul. Maka Nabi mengatakan makanan yang dimakan sendiri dengan makanan yang dimakan bersama-sama itu lebih banyak berkahnya yang dimakan bersama-sama. Jadi semua kegiatan aktivitas orang yang beriman itu harus bernilai silaturahim. Mula nek dadi bakul niku nyontoh Nabi. Nabi itu sukses menjadi pebisnis, menjalankan modal dari Siti Khadijah itu karena rahasianya punya ajian Nabi itu. Namanya ajian Semar Mesem. Semar Mesem yang bukan dicari dari Gunung Serandil, Gunung Kawi, Gunung Uhud, tapi dicari dari lubuk hati. Apa namanya Semar Mesem? Tasamu. Kalau dagang jual beli mengambil keuntungan 200%, 300% boleh apa tidak? Boleh, prinsipnya boleh. Sing tuku gelem, sing ado luli beres. Tapi Nabi gak melakukan seperti itu, mengambil keuntungan dengan keuntungan yang wajar. Wajar itu tegese lumrah. Mula yo kawentar istilah rabati sada badi sana. Jadi dipakai itu silaturahmi. Padahal kata Nabi, kalau ingin kamu dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka salah satu caranya silaturahmi. Niku nggih profil mukmin. Niku pun tak itu nggih. Ujian kenaikan kelas mukmin ke muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ujian dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Maka yang kedua, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Jadilah lulus ujian menjadi muttaqin, profilnya nanti apa? Muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang semangatnya semangat berinfak, memberi, bukan semangat menerima. Cedak. Yakin kalau seseorang memberi kepada orang lain, hakikatnya ia sedang memberi dirinya sendiri. Orang yang menolong orang lain, saat itu pula lah sesungguhnya ia sedang menolong dirinya sendiri. Bisa dipahami?
Contoh, ada seorang buta, wong buta tunanetra berjalan di malam hari yang sangat kelam. Ia di tangan kanannya membawa tongkat, di tangan kirinya membawa lampu. Lalu papasan dengan orang, Mas, nek jenengan tindak nggawa tongkat, aku ora gumun. Itulah petunjuk jalan. Ning kok reko-reko, sampean kok nggawa lampu, opo sampean weru? Jawab si tunanetra, ya enggak lihat lah, namanya orang buta kok lihat. Lah orang kok nggawa lampu? Oh kuwi to maksudnya. Mengapa saya bawa lampu? Dengan saya membawa lampu, orang yang berpapasan dengan aku pasti dia akan melihat aku. Karena melihat aku, lalu dia nggak nabrak aku. Itu loh maksudnya. Orang buta nggak butuh lampu, tapi karena membawa lampu orang lain lihat, jadi tidak nabrak. Itu kesadaran tinggi oleh orang yang mutakin, yang naik kelas menjadi muhsin, yang anta butullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang hidupnya seolah-olah ia melihat Allah, sehingga semangatnya pasti berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nanti kelak akan kembali kepadanya dan akan sangat-sangat menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nanti ia akan menghadap, akan kembali kepadanya, ingin betul-betul diakui oleh Allah sebagai hambanya yang dipanggil dengan panggilan yang manis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja' ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kesimpulannya, kita sebagai muslim pasti selalu diuji dan diuji. Pokoknya nek iji kepengen urip, kuwi mesti kudu ngadepi ujian. Saya Bapak Ibu sebelum pensiun, bayangan saya aku nek pensiun terus beres, ora usah mikir garing-garing barang wis merdeka. Tapi jebul sudah pensiun, yo ono wae. Kesimpulannya, nek isi urip mesti menghadapi ujian. Tapi bagi orang yang tadi kafah Islamnya akan selalu sadar kalau Allah menguji aku, Allah pasti tahu kalau aku mampu. Kalau Allah menguji aku, pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidupku sebagai hamba. Karena itulah muslim yang kafah selalu menghiasi diri dengan dua sifat. Satu, sabar dan syukur. Niku gedang Allah pakel diomongna gampang dilakoni. Ono pancen pun rampung nggih. Kalau ada pamundutan besok monggo. Pun cedak. Ada pertanyaan monggo. Cekap nggih. Nggih, kira langkung yang pangapunten billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah matur nuwun dumateng Ustaz Gampang Sakimin ingkang sampun paring ilmu dumateng kita. Satripun tutup nika